Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab Bulughul Maram dalam bab sifat salat Nabi, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa menghadiri kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram ini, yang malam ini kita masuk pada bab yang berkenaan dengan sujud sahwi. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an. Dalam hadis ini Imran bin Husain radhiyallahu an menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama para sahabat. Fasaha, kemudian Rasulullah pun lupa. Fasajada sajdataini, kemudian beliau sujud 2 kali. Summa tasyahhada, kemudian beliau bertasyahud. Summa sallama, kemudian beliau memberi salam. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Namun para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadisun syadz, hadis yang ganjil. Kenapa? Karena di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi 2 kali, kemudian beliau bertasyahud. Jadi sujud sahwinya sebelum tasyahud akhir gitu. Padahal hadis yang sebelumnya menjelaskan sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam. Kemudian habis tasyahud baru beliau memberi salam di sini. Artinya sudah melakukan sujud sahwi 2 kali. Makanya hadis ini dikenal apa? Syadz, hadisnya ganjil, karena dianggap sebagai hadis yang berbeda dengan hadis-hadis sahih. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama menjelaskan salah satunya adalah Ibnu Sirin.
kalimat summa tasyahada, kemudian beliau bertasyahud, itu beliau mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan lam asma' bitasyahudi. Jadi dia tidak pernah mendengar hadis itu dengan kalimat tasyahud. Artinya Rasulullah SAW bersujud sahwi itu setelah tasyahud di ujung. Jadi apa? Bukan apa? Sebelum tasyahud, tapi apa? Setelah tasyahud. Makanya apa? Kata Ibnu Sirin, la asma' bit tasyahudi syai'an. Saya tidak pernah mendengar kata-kata tasyahud sedikit pun. Ini kata apa? Ibnu Sirin. Sehingga waqala katsiru minal muhaqqiqin, dan kebanyakan dari para ulama muhaqqiqin yang meneliti kata-kata ulama muhaqqiq, artinya apa? Ulama yang meneliti betul tentang hadis, mereka menyebutkan innahu laisa fihi dzikru tasyahud, bahwa hadis itu tidak menyebutkan kalimat tasyahud sebetulnya. Sehingga hadis itu mengatakan shalla bihim fasaha fasajada sajadataini summa sallama. Kemudian beliau memberi salam setelah sujud 2 kali. Artinya apa? Sujud 2 kali dalam apa? Sujud sahwi itu dilakukan setelah tasyahud. Setelah apa? Tasyahud. Makanya hadis ini dikenal apa? Hadis yang syadz, hadis yang ganjil. Ya. Jamaah sekalian, apa arti daripada sahih? Yes. As-sahih, ada juga an-nasi, nisyan. As-sahu, an-nisyanu. Yang kedua-duanya diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti apa? Lupa. Al-insan mahallul apa? Al-insan mahallun nisyan. Manusia itu tempatnya apa? Lupa. Nisyan, itu lupa. Sahwun juga begitu. As-sahwu, sujudus sahwi, juga artinya apa? Lupa. Maka apa perbedaan antara apa? As-sahwu dengan an-nisyan. Yang kedua-duanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia menjadi apa? Lupa. Inilah kehebatan bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu belum tentu mewakili ketika ditranslate ke dalam apa? Bahasa Indonesia. Seperti tidur. Tidur itu dalam bahasa Arab itu naum secara umum. Tapi ada tidur yang nyenyak. Tidur yang panjang dan nyenyak itu disebut apa? Ar-ruqud. Ar-ruqud itu apa? Tidur. Ada lagi nanti yang disebut apa? Tidur siang. Tidur juga. Itu dikenal dengan apa? Qailulah. Ya, jadi apa? Qailulah. Sama-sama tidur. Ketika diartikan ke dalam bahasa kita apa? Tetap tidur juga gitu. Ar-ruqud tidur. An-naum juga tidur. Qailulah juga apa? Tidur. Sama dengan seperti qamar, saya katakan. Qamar, al-qamar itu bulan. Tapi ketika disebut bulan purnama, maka itu disebut dengan apa? Al-badr. Ketika disebut bulan sabit, maka disebut dengan al-hilal. Jadi beda-beda. Nah begitu juga lupa. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan as-sahwu. Maka dikenal apa? Sujudus sahwi, sujud sahwi. Ada juga yang dikenal dengan apa? An-nisyan. Itu juga dua-duanya apa? Lupa. Disebutkan di dalam apa? Para ulama bahwa farraqu bainas sahi wan nasi. Mereka membedakan antara orang yang lupa as-sahi dengan orang yang an-nasi. Dua-duanya apa disebut an-nasi atau as-sahi. Makanya kenapa disebut an-nas? Manusia itu apa disebut insan dari kata apa? Dengan jamak an-nas. Karena manusia suka lupa. Kata para ulama, maka disebut apa? An-nas. Dan kata-kata an-nas atau an-nisyan, idza dzakartahu tadzakkara. Dia lupa, tapi apabila Anda mengingatkannya, maka dia akan ingat. Dia akan ingat, oh iya gitu. Tapi kalau as-sahi beda. Udah diingetin masih lupa aja gitu. Udah diingetin apa? Masih enggak Pak, enggak ingat aja gitu, lupa aja gitu. Itu namanya apa? As-sahi. Makanya sujud itu dikenal apa? Sahu. Untuk apa? Untuk menambal hal yang dia lakukan secara lupa. Inilah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu an.
Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dibaca dengan wa'an Abi Sa'idinil Khudri. Ya. Sa'idin Al-Khudri. Ya. Sa'idin dengan tanwin kasrat ain, ya. Kemudian dipertemukan dengan alif lam Al-Khudri, maka dibaca Abi Sa'idinil Khudri. Sama juga dengan Abu Bakrin As-Siddiqi menjadi Abu Bakrinis Siddiqi. Sama juga ketika dia membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Qul huwallahu ahadun, saya katanya Allahus samad. Maka dibacanya tidak Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Itu salah besar. Karena kita pernah dengar juga yang begitu. Jadi imam lagi Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Padahal Allahus samad. Yang betul apa? Qul huwallahu ahadun lillahus samad. Yang benar apa? Jadi tanwin bertemu dengan alif lam, maka tanwinnya hilang, ditambah dengan nun. Jadi ahadun lillahus samad. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mudah-mudahan Allah meridainya, salah seorang sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, kata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini mengutip ucapan Rasulullah SAW yang akhirnya menjadi apa? Sebuah hadis. Apa kata Rasulullah SAW? Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan am arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqana summa yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, idza syakka ahadukum, apabila salah seorang kalian ragu fi salatihi, di dalam salatnya, lagi salat maksudnya apa? Dia ragu. Kata-kata syak. Nah, ragu dalam bahasa Arab juga macam-macam. Ada yang disebut dengan asyak, ar-raib, la raiba fihi, asyak. Ada juga yang disebut dengan az-zon, itu juga ragu. Ada juga yang disebut dengan al-wahmu, itu juga ragu. Namun porsi keraguannya itu beda-beda. Ketika ragunya itu 50-50 antara ragu dengan yakin, 50-50, 50% apa? Yakin, 50% apa? Ragu, maka itu disebut asyak. Berarti seimbang. Tapi ketika lebih banyaknya apa? Ragunya, umpamanya dia ragu 80% atau 75%, dia ragu. Tapi yakinnya cuma 25% atau 20%, maka itu disebut az-zon. Lebih banyak apa? Lebih banyak apa? Ragunya ya. Tapi masih ada apa? Ingatnya. Ada yang dia ragu umpamanya 95%. Ya. Atau 90% dia ingat. Yakin 90% apa? Dia ingat, ragunya cuman 5%. Maka itu al-waham. Gitu. Tadi terbalik. Uzzonni itu ya, dia yakin 75% maksudnya. Kalau lebih banyak yakinnya. Tapi masih ada keraguannya. Berapa? 25% atau 20%, maka juga itu disebut apa? Ragu juga. Cuman dalam bahasa Arab itu disebut az-zon. Az-zonnu. Inna ba'daz-zonni. Ya. Dugaan-dugaan, ya. Ragu, keraguan-raguan. Al-wahum juga disebut apa? Ragu. Tapi sedikit. Ya, masih ada apa? Keyakinannya gitu. Jamaah sekalian, nah disebutkan di sini idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang kalian ragu di dalam sholatnya, falam yadri, dia tidak mengetahui kam sholla, berapa rakaat dia lagi sholat. Lagi sholat Allahu Akbar, dia lupa. Umpamanya lagi berjalannya sholat, dia lupa, lagu ini udah berapa rakaat nih, asalasan am arba'an,
Apakah 3 rakaat atau 4 rakaat? Berarti ini bisa jadi sholatnya sholat zuhur atau asar atau isya yang 4 rakaat. Karena dia lagunya apa? 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyatrahis syakka, maka hendaklah dia lemparkan keraguan tersebut, dijauhkan keraguan tersebut. Wal yabni ala mastaiqona, dan hendaklah dia bangun di atas keyakinan dia. Keraguannya dilempar, kemudian diambil apa? Keyakinan dia. Summa, ketika terakhir nanti summa yasjudu sajdataini. Kemudian di akhir nanti dia bersujud dengan 2 kali sujud yang dikenal dengan apa? Sujud sahwi. Berarti dia sujud sahwinya setelah tasyahud. Qabla ayyusallima, sebelum dia memberi salam. Jadi dia sujud sahwinya setelah dia tasyahud dan sebelum memberi salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Jika dia sholat 5 rakaat, maka itu akan menolong baginya dengan sholatnya. Artinya udah ketolong dengan apa? Walaupun dia 5 rakaat apa? Udah ketolong. Yeah. Tapi wa in kana shalla tamaman kanata targhiman lisyaitan. Dan jika dia sholat tamam sempurna, ternyata memang udah 4 rakaat. Yeah. Pas apa yang dia lakukan, kanata, maka itu akan menjadi targhiman lisyaitan, untuk menghina setan. Di mana setan ketika kita sholat kan suka meragu-ragukan kita, suka mewiswaskan kita dalam hati kita. Nah, dengan kita sujud itu menjadikan setan itu terhina. Menjadikan setan itu terhina. Kenapa? Karena dia berarti udah kalah dia. Kenapa? Karena kita bisa tambal dengan sujud. Artinya walaupun setan berhasil menggoda kita dengan lupa, tapi kita tambalnya dengan sujud, dan itu setan merasa terhina. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita sholat, maka jadikanlah diri kita khusyuk dalam sholat. Jangan sampai pikiran kita tuh kemana-mana. Makanya kadang-kadang ada orang yang sholat, itu menjadi tempat untuk ingat barangnya gitu. Lagi sholat, Allahu Akbar, oh iya, saya taruh dompet di dalam lemari, di bawah baju bawahnya. Nah itu berarti sholat itu menjadi menjadi tempat ingatan dia. Berarti dia sholatnya gak khusyuk itu. Jadi kalau kita ada sholat, maka tinggalkanlah kesibukan dunia. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan kehusyuan. Maka oleh karena itulah jamaah sekalian, ada beberapa cara di dalam melaksanakan sholat agar sholat kita itu khusyuk. Maka yang pertama kita harus tahu dulu definisi khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salah, dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong hidup kalian. Dengan sabar dan salat itu menjadi penolong hidup kita. Terus wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun, dan sungguhnya salat itu amat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk di dalam salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan siapa mereka yang disebut khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yazunnuna, kata-kata yazunnun bukan ragu di sini, tapi alladzina yazunnun ayyastaiqinun, mereka yang meyakini. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang yakin akan berjumpa kepada Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepada Rabbnya. Jadi artinya mereka ketika sholat
yakin kalau dia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan diri dia khusyuk dalam salat. Yang menjadi pertanyaan, apakah salat itu hanya dalam hati atau juga anggota kita? Maka dalam sebuah pendapat yang disampaikan, idza khasya'atil qulub khasya'atil jawarih. Apabila hati seseorang itu khusyuk, maka anggota pun menjadi khusyuk. Jadi kelihatan. Kalau dia enggak khusyuk itu akan gerak-gerak. Tapi kalau khusyuk, Allahu Akbar, tenang. Rukuknya juga tenang, dengan tomak nina, sujudnya juga apa? Dengan tomak nina. Berarti kalau dia tenang, sholatnya tidak banyak bergerak, kecuali pergerakan yang memang disyariatkan. Maka sesungguhnya dia sedang khusyuk. Idza khasya'atil qalbu khasya'atil jawarih. Apabila hati khusyuk, maka anggota pun menjadi apa? Khusyuk. Maka Allahu Akbar, kan kadang-kadang kita lagi sholat, kita suka main-mainin kuku, itu nggak boleh. Berarti lagi khusyuk itu. Atau Allahu Akbar, masih sempat-sempat apa? Ngupil. Itu juga khusyuk. Allahu Akbar, masih sempat-sempatan apa ya? Jadi khusyuk seperti itu. Kemudian bukan berarti kalau khusyuk ada nyamuk kita diamin aja, enggak juga. Allahu Akbar, nyamuk nempel nih pokoknya. Saya khusyuk, nyamuk nggak boleh tepuk ya. Ya kalau kita gatel banget ya kadang-kadang akhirnya khusyuknya juga hilang. Akhirnya sampai apa? Sampai meriang kita. Kenapa? Nahanin apa? Gatel aja deh, orang lagi khusyuk juga. Enggak, kita gini juga nggak apa-apa gitu. Biarin apa? Biar dia nggak makan apa. Kan kalau nyamuk nempel di kulit kita kan dia apa? Lagi ngisep apa tuh? Ngisep darah kan? Ya, lumayan juga tuh berapa mili tuh. Jamaah sekalian, itu yang disebut khusyuk. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kata para ulama, hendaklah salat dengan al-itminan, tenang. Tenang, ketika kita salat itu tenang. Jangan gerasak-gerusuk, tenang. Hati kita menjadikan kita tenang. Kemudian yang kedua, tinggalkan aktivitas dunia. Jangan kita salat masih sempat untuk sengaja nih HP kita nyalain biar nanti kalau lagi sholat ada yang pengen tahu nih HP berbunyi nggak nih. Berarti kita lagi nungguin juga sambil nungguin HP berbunyi. Oh berarti ada yang apa? Pokoknya kita tinggalkan. Makanya saya sering katakan kalau sholat apalagi di masjid, kalau kita bawa HP silent. Kenapa? Itu akan mengganggu kita. Apalagi imam kalau lagi khusyuk Allahu Akbar. Itu kalau udah dengar suara-suara itu suka buyar apa yang dihafal. Makanya harus sunyi. Yang ngaji, yang baca-bacaan, kan kadang-kadang kita lagi baca surat, ada sempat anak-anak kecil lagi pada apa? Ada gak itu? Kedengaran itu? Anak-anak lagi apa? Lagi ngaji, tinggalkan. Kenapa? Karena suara anak-anak itu akan membuyarkan bacaan imam. Tapi bukan di sini, kayaknya tempat lain ya maksudnya. Saya pernah lagi sholat itu apa? Kedengaran suara anak-anak lagi apa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang itu. Akhirnya hilang tuh buyar. Nah itu apa? Jadi makanya kenapa kita jangankan lagi azan nanti kita disuruh tinggalkan. Dengarkan azan. Tinggalkan. Ya, kegiatan-kegiatan lain agar apa? Agar kita betul-betul dari mulai azan kita sudah mempersiapkan diri salat, wudu, ya sebelum apa? Wudu, kemudian kita apa? Masuk ke masjid, kemudian kita qobliyah. Jadi kita apa? Seperti itu. Yang ketiga adalah memahami apa yang kita baca. Yang kita baca nih, Fatihah. Kalau kita paham, itu lain dengan yang tidak kita paham. Ketika kita baca Fatihah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beda dengan kita apa? Nggak paham. Kalau kita paham, kita bacanya agak apa? Kalau bahasa kita bacanya apik. Itu nggak apik kalau orang kita bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita pahamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena sambil satu kata kita pahamin. Tapi kalau kita nggak paham, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu. Kenapa? Karena apa yang kita baca, pokoknya yang penting baca gitu kan, tanpa kita mentadabburkan. Gitu. Makanya kenapa sih imam itu ketika dia baca surat kita diperintahkan untuk mendengarkan? Karena agar makmum itu jangan kemana-mana pikirannya. Jangan imam lagi baca surat, nih makmum pikirannya kemana-mana, akhirnya ngelamun deh. Gitu. Maka itu apa? Nggak boleh. Nah jadi apabila dia ragu, falyatrahisyak, lemparkan keraguan, wal yabni ala mastaiqana, kemudian dibangunlah
Salat itu di atas keyakinan dia. Ambil keyakinan dia. Tsumma yasjudu, nanti terakhir sajdataini, kemudian setelah itu dia sujud 2 kali sujud. Artinya sujud sahwi itu 2 kali. Qabla ayyusallima, sebelum dia memberi salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Apabila dia salat 5 rakaat karena dia ambilnya 4. Ya udah 3 rakaat 4 rakaat. Diambil 4 ternyata. Karena mungkin dia salat zuhur, kalau enggak apa? Asar, kalau enggak apa? Isya. Ternyata apa? Dijumlahkan apa? Menjadi 5. Kan dia enggak tahu kan? Padahal apa? 5. Tapi yang diambil 4, yang paling banyak. Maka kata Rasulullah, syafa'na lahu salatuhu. Salat itu sudah menolongnya. Rakaat itu apa? Sudah menolongnya. Tapi wa in kana shalla tamaman, apabila dia salat udah sempurna sebetulnya udah. Ternyata yang diambil 4 dan memang sebetulnya 4 gitu ya. Kana targhiman lisyayatin. Maka itu menjadikan setan itu terhina dengan sujud sahwi dia. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Hadis ini merupakan ahadu asbabi sujudis sahwi. Jadi salah satu yang menyebabkan dia bisa sujud sahwi, ini sujud sahwi itu dilakukan bukan hanya kita salat berjamaah. Ya. Tapi juga ketika kita salat sendiri, umpamanya nih, di rumah salat sunnah. Ya, di rumah kita salat sunnah, ini udah 1 rakaat tapi 2 rakaat nih. Maka boleh kita sujud sahwi terakhir. Jadi bukan hanya sekedar apa? Salat yang wajib saja. Pernah enggak salat sunnah sujud sahwi? Enggak pernah ya, mungkin karena salat sunnah enggak pernah apa? Enggak pernah ragu kali ya. Berarti hebat Bapak itu, enggak pernah ragu itu. Jadi apa? Dibolehkan itu. Salah satu sebab sujud sahwi itu adalah ada keraguan dalam salat. Wa hadzal hadits fi hukmi sujud sahwi. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum sujud sahwi karena adanya keraguan. Kalau kemarin adanya apa? Meninggalkan 2 rakaat kemarin ya. Yang Rasulullah hadisnya Dzul Yadain. Di mana apa? Rasulullah ditanya oleh yang namanya Dzul Yadain, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Pak Dzul Yadain, orang yang memiliki 2 tangan. Yadun 1 tangan, Yadain 2 tangan. Kenapa kok disebut orang itu apa? Dzul Yadain, orang yang memiliki 2 tangan, padahal semua orang juga duanya apa? Tangannya apa? Secara umum apa? 2. Ada yang mengatakan karena tangannya itu melebihi panjangnya dibandingkan dengan keumuman orang gitu. Keumuman orang apa? Itu salah satunya. Wallahu a'lam. Jadi ketika Pak ditanya, aku sirati sholah amnasita. Rasulullah, apakah engkau pendekkan atau engkau lupa? Engkau pendekkan memang sholatnya 2 rakaat. Engkau lupa 2 rakaat. Tapi kata Rasulullah, ma qasortu wa ma nasitu. Aku enggak pendekin dan aku enggak lupa. Kalau begitu Rasulullah bohong dong? Enggak. Para nabi dan para rasul mustahil berbohong karena mereka memiliki sifat yang namanya apa? As-sidik, benar. Dan itu wajib kita yakini. Jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa para nabi itu apa? Berdusta. Kenapa? Karena salah satu syarat nabi menjadi nabi itu dia harus as-sidik, benar. Makanya disebutkan apa? Sidik, fatonah, tabligh, amanah. Ini salah satu bagian dari apa? Sifat para nabi. Termasuk juga sabar juga sifat nabi. Nah, jamaah sekalian, kata Rasulullah apa? Saya tidak pendekin karena memang sholat zuhur itu 4 rakaat. Dan saya juga nggak lupa gitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah nggak lupa, tapi Rasulullah apa? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah syariat diperintahkannya sujud sahwi. Nah, kalau sedang dalam ayat apa? Dalam hadis ini itu lagi sholat. Ya, lagi sholat. Maka Rasulullah apa? Tambahkan. Yang tadinya kurang ditambahkan gitu. Kalau tadi apa? Udah selesai sholat, maka ditambahkan gitu. Jamaah sekalian, maka di sini hadis ini ala anna syak, bahwa orang yang ragu dalam sholatnya apabila dia tidak mengetahui dalam sholat itu apakah udah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka hendaklah dia lemparkan yang ragu. Jangan dia apa dipikirin, ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat atau 3 rakaat. Jangan dipikirin aja, jangan. Lemparin aja. Ambil apa kalau bahasa kita, ambil sikap. Wal yubna, maka hendaklah dia bangun, ambil sikap keyakinan dia. Kira-kira apa ya? Gitu. Para ulama menjelaskan, yang terbaik mengambil sikapnya itu adalah alal aqal.
yang lebih ringan. Kalau umpamanya dia apa? Ragu, udah 3 rakaat atau 4 rakaat, ambil apa? Yang 3 rakaat disebutkan. Alal aqal. Dan wa qabla salam, nanti pada saat salam, dia apa? Sebelum salam dia sujud 2 rakaat, 2 kali yang disebut dengan apa? Sujud sahwi. Sebelum salam jadinya. Dan setelah tasyahud di ujung berarti. Artinya dia mengambil sikap wa yubna alal yakin. Dia mengambil sikap untuk di atas keyakinan. Jangan dia pikirin terus tuh. Kalau dipikirin udah habis deh waktunya. Apalagi dia jadi imam. Jadi apa? Apalagi dia jadi imam. 4 rakaat, 3 rakaat. Pikirin ya akhirnya apa? Kehabisan. Ambil sikap. Buru-buru. Tinggalkan keraguan. Dengan cara apa? Alal aqal. Yang paling apa? Minim. Jangan dibatalin. Ini kan kadang apa? Lupa dibatalin. Jangan. Kemudian Al-Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin dan juga termasuk Al-Adhkar, termasuk juga hadis arba'in, mengatakan man syakka wa lam yatarajjah lahu ahadut tharafain. Barang siapa yang ragu dalam salat dan dia tidak memenangkan dari salah satu hal yang dia lakukan, maka dia bingung untuk ini mana yang benar nih gitu. Tidak bisa apa? Ada yang dimenangkan, maka bana alal aqal bil ijma. Hendaklah dia bangun rakaat yang paling minim secara ijma. Bi khilafi man ghalaba ala dhannihi. Berbeda dengan orang yang berpendapat mengambil dari ghalaba ala dhannihi. Jadi ghalaba ala dhannihi apa? Memenangkan yang ragu. Jadi memenangkan mana yang lebih porsinya gitu. Porsinya yang lebih apa? Apakah keyakinan yang lebih dimenangkan atau keraguannya? Kalau ini ambil porsi yang keyakinan yang diambil. Keyakinan porsi yang besar yang diambil. Kenapa? Karena kalau dia sudah mengambil porsi yakin, maka kembali kepada al-yakin la yazulu bisyak. Kembali kepada kaidah fikih namanya apa? Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang karena adanya keraguan. Kalau udah kita ambil yang yakin, udah keraguan udah hilang gitu. Jadi harus ngambil apa? Sikap. Kemudian disebutkan lagi al-hadis sharih. Jadi hadis ini jelas di dalam apa? Sahnya salat. Sahnya salat walaupun dia apa? Lupa sah salat. Tapi dia harus mengambil kepastian, keputusan berapa rakaat itu. Jadi jangan dibatalkan. Karena kalau kita membatalkan sholat secara sengaja, itu hukumnya haram tuh. Hati-hati tuh. Kita membatalkan sholat secara sengaja, itu hukumnya haram. Karena kita sedang berdialog dengan Allah SWT. Allahu Akbar. HP, kring. Ragu, batalin enggak, batalin aja. Kalau nggak dibatalin ntar orang mau bayar utang sayang nih. Haram tuh. Itu apa? Haram. Berbeda nanti kalau kita lagi hubungannya kepada orang tua. Hubungannya kepada orang tua. Kata para ulama, kalau kita lagi sholat sunnah, orang tua kita manggil karena minta bantuan kita, umpamanya orang tua kita nggak bisa melakukan sesuatu, tolong nih pasangin gas. Atau tolong bawain apa? Bawain galon. Nggak bisa. Maka boleh dia batalkan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholatnya apa? Sunnah. Sedangkan menjawab panggilan orang tua apa? Wajib. Jadi jangan sampai dimenangkan yang sunnah. Yang wajib dulu. Yang wajib orang tua tuh. Kenapa? Ini sholatnya sunnah. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib orang tua kita manggil untuk minta bantuan, kita lanjutkan. Tapi ingat, jangan dilama-lamain. Lakukan sesuai dengan apa? Artinya kalau bahasa kita al-khafif. Lakukan sholat yang ringan. Jangan sengaja-ngajain dilamain. Yarin orang tua kita nungguin. Jangan. Kenapa? Agar kita bisa mendapat 2 hal. Pertama, kita sudah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala dengan kita sholat. Dan yang kedua, kita sudah memenuhi hak orang tua kita itu. Jadi Islam mengajarkan begitu pada orang tua kita. Kita lagi sholat, ya, agar orang tua kita nggak kecewa. Sholat wajib, tetap kita sholat, lanjutkan. Tapi ringankan.
Jangan dilama-lamain suratnya Al-Baqarah biar orang tua itu lama nungguin umpamanya. Jangan, yang ringan. Tapi kalau sholat sunnah boleh dibatalkan. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua wajib. Tapi sholat sunnah adalah sunnah. Namun secara umum, kalau kita membatalkan sholat, nggak ada apa-apa yang batalin gitu aja. Karena apa? Ada yang kerangkring nih. Itu apa? Nggak boleh. Beda kalau batal kita karena apa? Buang angin, itu lain lagi. Memang wajib. Kalau kita buang angin, kita masih terusin juga sholat. Haram hukumnya sholat. Lain lagi tuh. Jadi ada orang buang angin nih. Apakah dia jadi makmum atau jadi imam? Allahu Akbar. Terus kalau jadi imam nih, kayaknya nggak enak kalau dibatalin, malu sama jamaah. Ya itu saja. Haram tuh. Ustaz, makmumnya gimana ya? Makmum nggak tahu. Kita ditanggung sama dia, yarin aja. Kan gitu. Urusannya urusan apa? Imam gitu. Kenapa? Salah dia gitu. Kenapa ditahan-tahan gitu? Nggak boleh tuh. Pas lagi Allahu Akbar, malu batalin apa? Nggak enak makmumnya, apalagi makmumnya apa? Luar biasa ini banyak. Akhirnya apa diterusin? Haram hukumnya. Haram apa hukumnya? Kenapa? Karena dia sholat berarti dalam keadaan batal wudhunya, dan orang yang batal wudhunya tidaklah sah sholatnya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi ini Pak perlu perhatian. Tapi kalau dia melaksanakan sholat, enggak buang angin, cuman sekedar urusan HP saja berbunyi, atau macam-macam lah gitu ya. Itu kecuali tadi saya katakan orang tua. Kenapa Itu wajib. Jamaah sekalian, di sini menjelaskan tentang asyak indal fuqaha wa madunal yakin. Kalau menurut para ulama fikih, yang disebut syak itu adalah di bawah keyakinan. Jadi syak itu di bawah keyakinan, berarti porsinya sedikit. Ini kata ulama fikih. Maka masuk juga di situ adalah az-zannu. Az-zannu juga ragu-ragu juga. Itu porsinya lebih kecil lagi gitu. Az-zannu itu porsinya lebih kecil lagi. Kemudian jamaah sekalian, nah dari sini maka kita perlu belajar tentang bab sifat sholat Nabi. Jadi jangan sampai, sebetulnya masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari gitu. Tentang sholat, tentang apa? Tentang wudu, tentang bagaimana Fatihahnya. Jadi begitu banyak. Ini kan kadang-kadang kita udah merasa bahwa kita itu udah tahu aja gitu. Padahal kan di samping derajat Nabi dan Rasul ada di bawahnya itu ada 3 derajat manusia. Pertama adalah derajat tingkatan mujtahid. Yang kedua tingkatan muttabi. Saya ulang lagi. Yang ketiga adalah tingkatan muqallid. Tingkatan yang pertama mujtahid. Ulamanya disebut ulama mujtahid. Melakukannya itu disebut ijtihad. Siapa mereka? Ijtihad itu adalah qabulu qaulil qail. Ijtihad itu adalah badlul juhdi. Listimbatil ahkami syar'iyyati minal Qur'ani was sunnah. Itu ijtihad. Jadi yang disebut ijtihad itu adalah mengerahkan seluruh tenaga ilmunya untuk mengambil istimbat hukum. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Diambil ilmunya. Makanya orang-orang yang mujtahid itu ada syarat-syaratnya. Dia harus hafal Quran dan memahami isi Al-Quran. Harus tahu ilmu nasih dan mansuh. Ilmu tafsir dia harus tahu. Asbabun nuzul juga dia tahu. Ilmu tentang Al-Qasas juga dia tahu. Kemudian hadis dia juga harus tahu dirayatan riwayatan. Hadis dia tahu sanad-sanadnya, perawinya. Hadisnya itu dia tahu apakah hadis itu sahih atau hasan atau dhaif. Hadis itu apakah ahad atau mutawatir. Dia harus tahu itu. Belum lagi yang lain-lainnya itu. Dan harus hafal hadisnya itu. Nah, kira-kira kita masuk nggak kepada tingkatan mujtahid ini? Hafal hadis ya? Quran? Nggak hafal. Nah, mujtahid itu juga bertingkat-tingkat. Ada mujtahid fatwa, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab dan sebagainya.
Nah, kalau kita nggak masuk kepada mustahid, maka ada tingkatan kedua yang namanya muttabi'. Ya. Tingkatannya kedua muttabi. Melakukannya itu disebut ittiba'. Siapa itu muttabi? Ya. Ittiba' itu adalah qabulu qaulil qail wa anta ta'rif min aina qalahu. Menerima pendapat dan Anda tahu dari mana sumber pendapat tersebut. Kayak ini nih. Ketika kita menerima pendapat, kita tahu ada hadisnya nih tentang sujud sahwi. Oh, ada hadisnya nih tentang sujud sahwi itu 2 kali. 2 kali sujud sahwi. Oh, ada hadisnya bahwa sujud sahwi bisa dilakukan sebelum salam dan setelah salam. Kita tahu walaupun redaksi hadisnya kita nggak tahu. Kenapa? Karena kata para ulama tidak semua orang bisa hafal. Tapi minimal kita tahu dari mana pendapat sumbernya tersebut. Maka kita masuk kepada muttabi. Melakukannya itu ittiba. Kenapa? Karena kita mengambil pendapat dan kita tahu dari mana sumbernya. Tentang sholat, kita tahu kenapa? Karena Allah SWT perintahkan, aqimus sholah. Ya. Lalu bagaimana tentang rukuk, sujud, kita tahu kenapa? Karena dalam hadis itu diperintahkan ketika sholat ada rukuknya dan ada sujudnya. Nah, yang ketiga adalah muqallid. Muqallid itu qabulu qaulil qail wa anta la ta'rif min aina qalahu. Menerima pendapat dan Anda tidak tahu dari mana sumbernya. Pokoknya orang-orang begini saya ikutin aja. Ketika ditanya, ente dari mana sumbernya? Ya, Anda sih ngikutin ente. Nah, itu lain lagi tuh. Anda sih ikutin ente. Ente kenapa begini? Anda ikutin ente ya. Jadi kita nggak tahu, pokoknya ikutin ente aja gitu. Nah, oleh karena itu paling tidak minimal kita muttabi. Nah, untuk menjadi orang yang muttabi dengan melakukannya ittiba, maka kita harus belajar agar kita menjadi orang yang muttabi. Ini pentingnya belajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.